Kembali lagi di Ngopi PJTP Jabar Pisan bersama Asep Tapib. Kita lanjutkan obrolan tentang saum dan etos kerja ya. Tadi disebutkan bahwa saum itu justru harus meningkatkan etos kerja karena di dalamnya juga ada pahala yang luar biasa ketika kita bekerjanya diniatkan ibadah. Jadi sedang ibadah tambah kerja juga ibadah, pahalanya berlipat-lipat ya. Dan di situ menumbuhkan juga integritas dan kejujuran karena dengan puasa akan mengendalikan diri ya. Termasuk di dalam puasa itu kan ada juga selain pengendalian diri juga kesabaran ya. Seperti itu kan ya. Betul. Jadi Ramadan itu Syahrus Sobri namanya. Oh, Syahrus Sobri. Jadi Ramadan itu adalah bulan dilatihnya kesabaran. Jadi memang banyak sekali dari saum ini banyak hal yang bisa kita ambil ya, spiritnya itu. Selain tadi adalah menampilkan integritas ya, kejujuran. Jadi orang yang saum itu pasti dia jujur ya, tidak akan bohong gitu. Ketika ditanya kan gitu udah makan belum ya. Kalau misalnya seorang yang tidak jujur kan ya, mungkin di tempat lain tidak ada orang dia makan kan gitu. Tapi karena dia jujur ya, dia tidak berbohong, maka dia merasa dia diawasi oleh Allah. Yang keduanya juga tadi kedisiplinan ya. Jadi saum itu membuat orang menjadi disiplin karena dilatih bahwa makan dan minum itu ada waktunya ya. Ketika sahur itu ada batas waktunya ya, ada awal akhirnya. Kemudian juga buka juga ya ada. Jadi seorang yang saum itu dilatih dia tuh disiplin ya. Disiplin tentang waktu. Waktu menjadi berharga bagi orang yang saum. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu ya. Termasuk juga di dalam Islam itu kan ada perintah ya i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi kata Allah itu kalian bekerjalah ya, bekerja, berbuat, beraktivitas gitu. Karena nanti akan dinilai oleh Allah. Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Akan dilihat amal kamu itu oleh Allah, oleh Rasul, oleh orang-orang beriman ya. Jadi seorang Muslim yang melaksanakan saum itu dia harus menampilkan satu etos kerja yang tinggi ya, juga berkualitas ya, berdisiplin, sehingga hasilnya akan memuaskan karena akan ada penilaian dari Allah. Jadi malu terus itu banyak sekali ya ayat-ayat, misalnya ayat yang lain juga disebutkan bahwa katakanlah kalian harus beramal ya, sebaik-baiknya amal ya, karena amal kamu akan mendapatkan penilaian dari orang lain ya. Jadi apalagi misalnya akan dinilai oleh atasan kita ya, oleh bos kita. Jadi jangan sampai saum ini menghalangi ya orang menjadi malas-malasan. Ini juga harus hati-hati. Ini ada sebuah hadis Pak Haji ya, yang ini tapi hadisnya doib nih. Hadisnya ini adalah ya yang naumus soim ya. Itu ibadah. Orang yang puasa. Jadi orang yang tidurnya orang saum itu ibadah. Nah ini harus apa? Ini kan hadisnya doib ya. Jadi tidak jelas dari siapa riwayatnya. Jadi orang itu sehingga orang berlomba-lomba untuk tidur gitu kan. Saum itu orang bahaya ya. Jadi kan di dalam Islam itu ada disunahkan namanya itu qailulah ya. Qailulah itu tidur sebentar Pak Haji. Bahkan itu bukan hanya di bulan Ramadan ya. Di bulan yang lain pun itu disunahkan kita itu qailulah. Tidur sebentar itu untuk supaya refresh lah ya, supaya fresh lagi setelah capek, lelah ya. Kita tidur sebentar kemudian kita beraktivitas kembali. Itu kalau istilah asing juga ada itu, take a nap. Oh itu istilahnya. Itu. Nah, Koli ya. Istirahat. Qailulah itu ya istirahat sebentar. Ya istirahat sebentar ya. Jadi supaya berkualitas kembali, karena memang di dalam Islam ini termasuk juga hari-hari kita kan di kita ini terlalu banyak hari libur Pak Haji ya. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya sedikit hari sebenarnya di hari Jumat. Nah Jumat pun itu wa idza qadaitu bila sholat ya, apabila sudah selesai fantashiru fil ardi ya. Kalau sudah sholat Jumat itu harus
berjebar lagi ya, mencari Ridha Allah. Fadlilah. rezeki lagi, mencari fadilah Allah lagi. Nah, jadi sebenarnya Islam itu bukan agama yang berleha-leha, agama bermalas-malasan ya gitu. Jadi etosnya itu harus tetap terjaga. Termasuk juga ketika kita melaksanakan saum ya, jangan sampai saum ini menghambat kita menjadi orang-orang yang malas. Ya, harus tetap semangat gitu, seperti itu. Iya, tidurnya orang puasa tuh ibadah. Nah, gitu. Tapi mau celaka kalau tidurnya melewati zuhur sama asar ya. Apalagi tidur terus ya dari kepanjangan. Oke. Nah, kemudian ada unsur pengendalian diri juga kan. Iya, Nah, maka ketika puasa, saum, bekerja etosnya tinggi, tetap ada pengendalian supaya tidak melanggar itu kan ya. Ya, betul. Oke. Nah, berarti di situ ada unsur peningkatan fokus spiritualitas dalam bekerja ya sebenarnya. Ya, betul. Nah, jadi betul di dalam saum ini kita melatih, makanya prinsipnya adalah hayatuna kulluha ibadah ya. Jadi seluruh hidup kita ini harus dinilaikan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja ya, bukan hanya saum saja atau hanya ibadah mahdoh saja. Kalau yang mahdoh itu kan ya tadi ada batasan waktu ya sebentar. Tapi kalau misalnya hayatuna kulluha ibadah ya, seluruh hidup kita ini diniatkan ke ibadah, nah itu akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Misalnya kita mau tidur Pak Haji ya. Bagaimana agar tidur kita malam ini beribadah? Nah, kita mulai dengan wudhu, kemudian berdoa gitu ya, supaya apa? Tidurnya itu ibadah, ada nilai gitu. Padahal kan tidur lumayan cukup panjang ya, ada ya 5-8 jam lah. Nah, kalau misalnya tidurnya itu kita tidak mulai dengan doa ataupun tidak dengan wudhu ya, maka menjadi sia-sia ya. Kullu amrin dibalin, yang tidak dimulai, setiap perkara yang tidak dimulai bismillah, maka itu adalah akto ya, itu menjadi terputus, jadi tidak ada nilai pahalanya. Oke, jadi puasa atau saum itu justru harus meningkatkan etos kerja, bukan mengurangi. Dan di situ ada lebihnya juga, ada unsur spiritualitasnya juga meningkat. Ya. Karena hayatuna kulluha ibadah. Sepanjang ayat kita adalah ibadah, karena inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kan udah beribadah, maka yuk ambil kesempatan untuk selalu kegiatan itu ibadah, termasuk tidur sekalipun, mulailah dengan wudhu dan berdoa, itu akan jadi ibadah. Jangan takut kalau sudah wudhu jadi segar lagi, insya Allah ya. Saya sudah membiasakan itu, setelah wudhu tidur ya tidur aja, tidak jadi segar lagi. Karena wudhu juga mengamalkan sunnah Rasul, itu ibadah juga. Segmen 2 kita selesaikan dulu sampai di sini. Yang mau lewat silakan.